Kemarin sudah kita baca itu sudah dibahas dari takbiratul ihram, berdiri, terus doa iftitah, al-fatihah, baca surat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud sampai sujud kembali. Nah, setelah itu bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, sudah rakaat kedua ke rakaat ketiga, itu semua sudah disampaikan. Sekarang kita bahas bab yang ke-11, tasyahud atau at-tahiyyat. Tasyahud diambil dari kata asyhadu alla ilaha illallah. Ada kalimat tasyahud, berarti di dalam at-tahiyyat itu bacanya mesti ada tasyahudnya. Tahiyyat dikatakan tahiyyat karena doanya juga sama, at-tahiyyatu lillah. Nah, dan seterusnya. Doanya ada istilah itunya tadi. Jadi nama tasyahud karena ada doa yang di sana ada tasyahudnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus dinamakan at-tahiyyat karena di dalam doa duduk itu pun juga sama, ada doa at-tahiyyat. Sebenarnya seperti itu saja. Cara duduk tasyahud yang pertama, duduk pada tasyahud awal, telapak kaki kiri dihamparkan dan duduk di atasnya. Telapak kaki kanan ditegakkan. Jadi at-tahiyyat pertama seperti itu. Sama seperti duduk di antara dua sujud. Yang kedua, duduk pada tasyahud akhir, duduk di lantai pada tempat kedudukan. Jadi duduknya di situ. Pantatnya langsung di lantai. Kaki kiri dimajukan ke kanan, agak ke depan lewat bawah kaki kanan. Ya, sama seperti duduk at-tahiyyat terakhir itu. Caranya seperti itu. Itu kalau tasyahud akhir. Untuk kedua cara duduk itu, tadi kan ada cara pertama dan cara kedua gitu kan. Tangan kanan ditaruh di paha kanan sambil berisyarat dengan jari telunjuk dan penglihatan diarahkan pada isyarat itu. Sedangkan tangan kiri terhampar di paha kiri. Ya, sama seperti yang sudah kita ketahui. Kita udah tahu semua. Sekarang kita baca hadisnya. Sunan Abu Dawud, ini dalil yang pertama. Hadis Abi Humaid As-Sa'idi fi sifatis shalah. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi pada pembahasan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dalam dua rakaat, maksudnya tasyahud awal, beliau duduk di atas kaki kiri beliau. Wa idza jalasa fi rakaatil akhirah, adapun bila mana melakukan duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau memajukan kaki kirinya, dijoke sithik. Wa jalasa ala maq'adatihi, dan beliau duduk di pantat beliau, di atas pantat beliau, langsung pantat ke tempat duduknya tanpa ada kaki di antara pantat dan lantai. Jadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi caranya seperti itu. Kalau at-tahiyyatnya dua. Jadi kalau at-tahiyyatnya dua, tahiyat pertama sama seperti duduk di antara dua sujud. Rakaat yang kedua duduk at-tahiyyatnya, kaki kiri dimajukan dan duduk pantatnya didudukkan di bagian kiri. Hadis yang kedua Sunan Abu Dawud juga. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, fa idza qa'ada fi raka'ataini qa'ada ala batni qadamihil yusra wa nasabal yumna. Apabila beliau duduk di rakaat kedua, beliau duduk di atas punggung telapak kaki, punggung kaki kiri,
dan beliau menancapkan kaki kanan, ya sama seperti duduk di antara dua sujud kalau rakaat yang kedua. Wa idza kanatir rabi'ati, apabila di rakaat yang keempat, afdha biwarikihil yusra ilal ardi, beliau menaruhkan pantat kiri beliau ke bumi. Pantat bagian kirinya, kanannya bagaimana? Mesti ngambang. Ora mungkin iso lingguh kabeh. Pantatnya nggak mungkin nempel di tanah semua. Yang ditempelkan pantat bagian kiri saja. Wa akhraja qadamaihi min nahiyatin wahidah, dan mengeluarkan dua telapak kaki beliau dari satu sisi, yakni berarti di sisi kanan. Jadi sama-sama telapak kakinya berada bagian kanan semua. Ya, sebenarnya sama dengan hadis sebelumnya, cuman pakai istilah yang berbeda. Karena hadis-hadis yang seperti ini, ya alhamdulillah ulama-ulama zaman dahulu itu menyampaikan semuanya sesuai dengan ilmu yang didapat dari gurunya, sama persis dari gurunya seperti apa disampaikan. Sehingga kalaupun bermacam-macam berbeda, itu pun juga disampaikan. Satu hadis lagi berkaitan dengan cara duduk. Hadis riwayat Muslim. An Abdullah bin Zubairin qala, dari Abdullah bin Zubair dia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu idza jalasa fi tasyahudi, apabila beliau duduk di tasyahud, wada'a yadahul yumna ala fakhidihil yumna, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan beliau, wa yadahul yusra ala fakhidihil yusra, dan menaruh tangan kirinya di atas paha kiri. Wa asyara bis sababah, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Walam yujawiz basarahu isyaratahu, pandangan beliau tidak melewati atau tidak melebihi isyarat beliau. Maksudnya lihat ke jari telunjuknya. Jadi ini hadisnya untuk jari diangkat. Nah, jadi seperti itu. Tangan kanan taruh di paha kanan, tangan kiri dia taruh di paha kiri, jangan dibalik. Susah. Jadi seperti itu. Terus kalau tangan kirinya biasa saja ditaruh di paha kiri, kalau tangan kanan telunjuknya diisyaratkan. Sampai sini dulu sebelum dilanjutkan bacaan tasyahud atau bacaan at-tahiyat. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Assalamualaikum, silakan. Saya kan at-tahiyat yang kedua, yang terakhir kan juga pendek. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau yang itu yang pendek atau ikut yang panjang? Maksudnya pendek dan panjang, pendek apanya ini? Oh bacanya. Oh bacanya. Kalau bacaan nanti setelah ini ya. Karena ini tadi baru duduk ini aja. Nah nanti setelah ini baru bacaannya. Nah gitu. Gitu nggih. Ya, silakan. Ya. Kalau kita lihat skenario kita ini kebanyakan waktu tahiyat itu, tangan kiri itu di atas paha atau memegang dengkul. Karena kebanyakan memegang dengkul. Yang mana yang paling? Ya nanti ya silakan. Tangan kanan itu apa begini guna dulu ini apa di ini kan? Ya. Begini atau begini kan duduk atau begini. Ya. Oke. Jadi di paha atau di lutut nanti ning kini sore jene santai. Hadisnya nanti berkaitan dengan isyarat ini, itu ada keterangannya. Diangkat ngene tok. Obong ini. Nah, jadi kan oke ini. Pertama diangkat tok ini. Ini di paha, taruh di paha. Diangkat ngene tok. Apa ngene? Bentuk 35.
ini 3, ini 5. Telung ini sama 5 Arab. Nanti hadisnya ada itu. Atau digenggam kabeh kecuali yalil ibham, jari telunjuknya. Nah, nanti hadis selanjutnya ada keterangannya. Jadi seperti itu. Nah, gitu nggih. Sekarang kita bahas dulu. Nah, guys, daripada nanti pertanyaannya tambah banyak, hadisnya belum dibaca. Nah, kita baca dulu. Bacaan tasyahud atau at-tahiyat. Nah, bacaan tasyahud riwayat Bukhari ini jelas sahih kalau ini. Kalau saya pun juga pakai ini tahiyat yang riwayat Bukhari doanya. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar, tentunya dia Abdullah bin Umar. Kunna idza shallaina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kami ketika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulna kami mengatakan atau berdoa, assalamu ala Jibril wa Mikail, keselamatan semoga tercurah pada Jibril dan Mikail. Assalamu ala fulan wa fulan, dan disebut keselamatan untuk si fulan disebut kabeh. Sing pengen didoakan disebut pakku mbokku kabeh misalnya. Jadi seperti itu. Fulan itu ya disebut namanya. Faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas ketika udah selesai sholat, Rasulullah ngelirik kami, "Mau ndonga apa iki? Ngono kuwi piye?" Ngono lho. Mungkin nek basane dhewe Rasulullah mau ndonga apa? Ngono mesti. Rasul noleh kepada kami, faqala, lantas beliau ngajarin. Tadi kan ngucapin salamnya kan, keselamatan untuk Jibril dan Mikail, keselamatan untuk fulan disebut siji-siji ngono kuwi. Lah nek lali ora sida nyebut ngono to. Nah, ini Nabi ngajarinya ben menyeluruh. Faqala, beliau bersabda, "Innallaha huwa salam." Ketahuilah bahwa Allah itu Maha pemberi keselamatan. Fa idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian melakukan salat, falyakul, hendaklah dia mengucapkan atau berdoa, doanya diajari Nabi, at-tahiyatu lillah, segala kehormatan itu milik Allah, wassalawatu wathayyibat, dan sekalian salawat dan sekalian kebaikan juga milik Allah. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibah. Tahiyat baca gini. Nah, ini sahih Bukhari. Nanti ada tahiyat yang lain. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, cara ngucapin salam untuk Nabi dulu. Keselamatan untuk engkau wahai Nabi, wa rahmatullah, dan rahmatnya, wa barakatuh, dan berkahnya. Maksudnya doakan sholawat untuk Nabi. Keselamatan dulu untuk Nabi SAW. Terus selanjutnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini wis nek pakai ini wis rasa mikir jenenge sapa wae ora, langsung keselamatan untuk kami dan untuk seluruh hamba Allah yang sholih. Nah, seluruh nek tadi kan disebut fulan, wong sing disebut loro tok berarti liyane kan ora. Nah, nek ini Nabi ngajarinya untuk kami sing sholat yang mau dan hamba Allah yang sholih semua juga mendapatkan doa keselamatan ini. Ngajarinya Nabi seperti itu. Fa innakum, karena sungguhnya kalian, idza qultumuha, apabila kalian mengucapkannya, asabat kulla abdillahi sholih, maka akan menimpa maksudnya doa ini sampai kepada seluruh hamba Allah yang sholih, mau malaikatnya, orang-orang sholihnya, nabinya, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, semua masuk di situ. Tidak perlu nyebutkan satu per satu. Dan maksud dadak ngau kerpekan, koncone akeh ngau kerpekan ora. Nabi ngajarinya langsung ala ibadillahi sholihin. Ibadillahi sholih, hamba-hamba Allah yang sholih, fis samai wal ardi, yang ada di langit dan di bumi lho, benak to. Ora ning bumi tok, ning langit kan ning bumi kabeh wis kena donga tadi.
Terus harusnya dilanjutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang pantas disembah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Catatan, ada beberapa macam bacaan tahiyat atau tasyahud. Jadi bisa jadi berbeda. Harap berhati-hati dalam memilih bacaan tahiyat dan tasyahud. Pilihlah yang sah riwayatnya. Nah, silakan. Kalau beda, nggak perlu protes. Di sini nggak perlu protes. Saya cuma membacakan yang ada di sini aja. Nah, gitu nggih. Ya, intinya caranya baca at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Nah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini. Sampai di sini, dan nanti ditambah sholawat kepada Nabi. Jadi at-tahiyat itu juga sampai sholawatnya. Jadi ini wong-wong do seneng sholawatan, tapi at-tahiyat mu sholawatnya keri biasanya hilang. Ini sering terjadi, makanya nanti ada pertanyaan tadi, at-tahiyatnya sing pendek apa sing dawa? Lah ngono lho. Masalah ini ngono kuwi. Dan dari ini nek wong-wong senengane sholawatan ngono jarene ya ta. Sampai doa nyanyi-nyanyi pakai sholawatan. Bahkan ada orang-orang yang senengnya ya karena dijak sholawatan ngono ada. Nah, karena katanya seneng dengan dengan memuji Rasul atau jamaah-jamaah yang lainnya, intinya yang isine ngono kuwi. Nah, nek ngono kuwi kok seneng sholawatan, tapi nek pas sholat orang nanggo maca sholawat, nah ini berbahaya. Kudune ya pas sholat justru juga harus baca sholawat. Nah, sekarang bacaan sholawatnya. Menurut beberapa riwayat ada beberapa macam bacaan sholawat, walaupun sedikit berbeda, tetapi isinya tetap sama. Perbedaan ini disebabkan ada beberapa hadis yang sedikit berbeda matanya. Sebaiknya kita memilih mengamalkan yang jelas ada hadisnya sesuai dengan bunyi hadisnya. Nah, harus sama podo hadisi. Rasah ditambah-tambahi, rasah kreatif. Nah, jadi kalau berkaitan dengan doa sholat nggak perlu kita kreatif ditambahi. Kalau kita kurang nyentrik atau yang lain sebagainya nggak perlu, sesuai dengan hadisnya. Nah, sekarang sholawatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Ka'ab bin Ujrah qala ala uti laka hadiyah, maukah kalian aku beri hadiah? Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Faqulna, lantas kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika wa kaifa nusalli alaik. Kami udah mengetahui bagaimana kami caranya mengucapkan salam seperti tahiyat tadi loh. Kan ada assalamu alaika. Nah, itu kan udah diajarkan itu. Assalamu alaika wa ala ibadillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Udah diajari itu tahiyatnya. Nah, kami udah diajari untuk salamnya. Lah terus bagaimana cara kita membaca sholawat kepada engkau? Bagaimana ya Rasul? Nah, qala Rasulullah menjawab, "Faqulu, maka ucapkanlah carane sholawat ngene iki lho." Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi caranya sholawat seperti itu. Seperti yang saya sampaikan di awal, ora sah kreatif nak tambah sayyidina kula ning hadis ra temu. Ning hadis sing diwehi Bu Arfa Bukhari sampai sing sahih sampai sing dhaif
ning hadis carane sholawat ora ning kata sayyidina. Sayyidina itu tambahan. Kalau sholat nggak perlu ditambah sayyidina. Kalau sholat, ketika kita sholat dan bersolawat di atahiyat itu kita nggak perlu nambah sayyidina karena ora ning hadisi. Tapi kalau di luar sholat monggo. Nah, saya bilang baik-baik ini. Saya sampaikan apa adanya. Kalau sholat itu harus nyontoh Nabi gitu kan. Hadisnya itu nggak ada yang pakai sayyidina. Sayyidina itu aslinya betul tuan kami. Nah gitu kan. Itu sakingnya biasanya sing nganggo ngono ku ya wong Indonesia. Karena wong Indonesia kan kudu nanggo Pak, Mas kan gitu kan. Nah, tuannya Sayyidina atau Siti Sayyidati kan gitu kan. Gitu aja. Itu yang bikin orang Indonesia. Hadisnya orang eneng. Tapi memang benar itu untuk penghormatan. Tapi kembali lagi penghormatan di sini tidak butuh ketika dilakukan sholat, ketika sholat. Nah gitu loh. Ini yang harus diperhatikan. Nah, berkaitan dengan bacaan atahiyat sudah selesai. Jadi untuk atahiyat pertama tadi at-tahiyyatu lillah wa shalawatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang tambah Allahumma atau langsung wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau ditambah fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, seperti itu. Jadi itu atahiyat pertama sampai situ. Kudune ngono kuwi. Nah, nanti atahiyat terakhir baru ditambah ta'awudz. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Gitu loh. Jadi panjang atau pendek? Pendek ya tekan sholawat. Jadi tahiyat, tasyahud, terus sholawat. Itu untuk atahiyat pertama. Untuk atahiyat terakhir ditambah ta'awudz. Pun paham Pak? Yang kalau dia sebut sampai yang awal saja atau tambah lagi? Ya. Sampai akhir tetepan. Jadi tetap sampai akhir. Tapi perlu diperhatikan. Kenapa kok nanti enek keterangan ku dipendhekke wae ora apa-apa. Bukan dipendhekke ora apa-apa, dipercepat. Nabi SAW berkaitan dengan sholat qobliyah subuh, jadi sholat fajar itu diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan beliau saking cepatnya sholat sebelum subuh, sholat fajar itu sampai ketoke ra maca Fatihah ngono, saking cepete ngono lho. Paham? Dan kalau hadis kalimatnya seperti itu, apa Nabi nggak baca Al-Fatihah? Ya mesti maca. Nah gitu loh. Ini yang harus diperhatikan. Tetap baca. Bahkan nanti akan ada hadis setelah baca Al-Fatihah juga tetap baca suratnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Tetap baca itu, cuman bacanya cepet. Nah gitu loh, dipercepat. Kalau di sholat-sholat yang lain bacanya biasa saja, ora usah cepet-cepet. Khusus sebelum subuh tok sing cepet. Nek sholat yang lainnya kembali seperti semula, baca pelan-pelan, harfan. Satu huruf, cetok kabeh. Dibaca mulutnya gerak, meskipun itu dengan sir. Mulutnya tetap harus gerak. Bisa dipaham nggih? Jadi pendeknya itu bukan pendek bacanya di korupsi. Bacanya di sunat tadi sidik tok no, enggak. Bacanya tetap sampai akhir tapi dipercepat, ngebut. Karena wis rada apal toh, luar kepala sampai hilang. Bukan
disebutkan gitu, oke? Paham, oke? Ya. Selanjutnya, sekarang ganti isyarat dengan jari telunjuk lagi. Ini lagi arep maca hadis-hadis. Jari telunjuki bagaimana? Nah, nanti di sini sebutkan. Sekarang baca keterangannya dulu. Beberapa macam cara berisyarat dengan jari telunjuk berdasarkan riwayat. Ini kok aneh papat. Nah, berarti harus tahu ini. Semua jari-jari tangan dihamparkan di atas lutut. Nah, telunjuk tangan kanan diangkat untuk berisyarat tanpa digerakkan. Cret. Nah, udah. Taruh di lutut. Jari telunjuk diangkat. Nah, ini dah wis. Itu cara pertama. Yang kedua, tangan kiri ditaruh paha kiri. Tangan kanan ditaruh paha kanan. Semua jari tangan kanan digenggamkan, kecuali diangkat untuk berisyarat, kecuali telunjuk diangkat untuk berisyarat tanpa digerak-gerakkan. Nah, paham? Kiri yo ning kiri, kanan ning kanan, tapi genggam kabeh, dan kecuali jari telunjuk. Nah, ini carane. Nek mau ditaruh kabeh, diunggahke jari telunjuk. Nah, ngene tok. Nah, terus yang kedua genggam kabeh kecuali telunjuk. Nah, ngene. Itu cara yang kedua. Menaruhkan tangan kiri pada paha dan lutut kiri. Nah, tadi saya udah bilang toh, enek sing paha, enek sing lutut, tergantung tangan karo sikile dhewe-dhewe. Nah, gitu nggih. Cendek ya rasa. Itu kan kadang ada tangan kan beda-beda. Jadi seperti itu. Ujung siku kanan menempel paha kanan. Nah, telapak tangan di atas paha dan lutut. Jari tengah, jari kelingking dan jari manis digenggamkan. Ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran. Telunjuk untuk isyarat dan digerak-gerakkan. Nah, paham? Ini nempel dulu di lutut, di paha, nempel di atas lutut dan paha, kelingking dan manis digenggam, tengah dan ibu jari bikin lingkaran, jari telunjuknya digerakkan. Nah, itu atau santai? Ya. Gerak ini rasa kayak bintang, rasa kayak muter-muter belah lah. Ya digerakkan, isyarat itu bergerak aja, bergeraknya sewajarnya. Setiap amalan dalam sholat hendaklah kita lakukan berdasarkan hadis yang sampai kepada kita. Jangan asal ikut-ikutan kepada wong liya. Wong liya gerak. Delok kancane. Enggak, bukan seperti itu. Namun juga jangan serta-merta menyalahkan orang lain yang berbeda dengan hadis yang kita amalkan. Nah, lho. Mau telu disebutke kabeh iki untuk apa? Aja nyalahke wong liya, hadise ana kabeh, santai wae. Nah, ngono lho. Nek beda ya ora apa-apa, sing penting enek dalile, enek dasare. Ada 3 bentuk tadi. Yang pertama, nempel semua, diangkat jadi telunjuk. Yang kedua, genggam semua kecuali jari telunjuk. Yang ketiga, yang genggam cuman kelingking dan manis. Tengah dan ibu jari bikin lingkaran, jari telunjuknya gerak. Geraknya ya sewajarnya saja. Dan ulama orang bahas kayak bunder apa kayak bintang. Gerak sewajarnya.
Saiki maca hadis-hadise. Oh ndak ada percaya, mau kan lagi keterangannya sing nulis. Nah, Sahih Muslim, Ani bin Umar dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah wa ayatihi ala rukbatayhi. Apabila beliau duduk ketika sholat, beliau meletakkan tangan di atas kedua lututnya. Wa rafa'a isba'ahul yumna allati talil ibham, dan beliau mengangkat tangan kanan yang jari tangan kanan yang setelah ibu jari, maksudnya ya telunjuk. Jadi hadisnya ngono kuwi. Kabeh nempel ning lutut, yang diangkat cuman yang setelah ibu jari, ya jari telunjuk. Yang ini kita hadisnya kuwi. Hadis riwayat Muslim. Fada'a biha wa yadul fada'a biha, dan beliau berdoa dengannya, maksudnya dengan jari tadi loh. Dengan isyarat tadi. Wa yadul yusra ala rukbatihi, dan tangan kirinya di atas lutut kirinya, basituha 'alaiha, yang dihamparkan di atasnya. Jadi yo sing kiri yo pada umumnya. Itu hadis yang pertama, cara yang pertama. Yang kedua, Sahih Muslim juga, wa fil lafdin, di riwayat yang lain, kana idza jalasa fi shalah wa da'a kafahul yumna ala fakhidhi. Apabila beliau duduk di waktu sholat, beliau meletakkan telapak kanannya di atas paha. Kalau di sini pakai pahanya. Nah, kalau tadi kan lutut, nah ini paha. Padha wae rapopo, terserah tangane penake piye ngono wae. Pokoknya kowe sholat. Ngono wae terus. Padu ra sholat ngopo. Pakai diliumna, intinya di atas lutut kanan. Wa qabada asabi'ahu kullaha, dan menggenggamkan semua jarinya, wa asara bi isba'ihi allati talil ibham, dan beliau berisyarat dengan jari yang setelah ibu jari, ya jari telunjuk jane. Bahwa da'akaf fahul yusra ala fakhiril yusra, dan beliau meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Hadisnya riwayat Muslim, sahih juga. Satu hadis lagi, Sunan An-Nasa'i. An Wa'il bin Hujrin annahu qala fi sifati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Wa'il bin Hujr bahwasanya dia berkata membahas tentang sifatnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qa'ada, kemudian beliau duduk, waftara sa'ri jalal yusra, dan iftiras, jadi kaki kirinya dihamparkan, wa wada'a kafahul yusra ala fakhidhi wa rukbatihil yusra, beliau meletakkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut kiri. Nah, paha dan lutut itu berarti piye? Paha sing endi, lutut sing endi, wis pokoke ning kono kuwi ngono wae, ora usah angel. Arep lutut atau paha sing ning kono kuwi pokoke. Karena disebutkan fakhidhi wa rukbatihi. Sesuai dengan tangan masing-masing. Wa ja'ala hadda mirfaqihil aiman ala fakhidhil yumna. Dan beliau jadikan ujung siku kanannya atas paha kanannya. Tsumma qabada isnataini min asabihi wa halaqa halqatan tsumma rafa'a isba'ahu wa ra'aituhu yuharrikuha yadumu biha. Nah, ini. Kemudian beliau menggenggamkan dua jari, melingkarkan dua jari, dan menunjukkan satu jari dari telunjuk, dan menggerakkan, dan beliau berdoa dengannya. Nah, nanti berkaitan dengan menggerakkan ini, jadi isyarat itu bisa jadi iki kan enak isyarat. Nah, terus isyarat itu juga bisa isyarat ini iki ya isyarat jenenge. Kalimatnya jane padha wae, tapi ada ulama berbeda pendapat isyaratnya itu dengan gerak atau tidak gerak. Monggo sami mawon. Nah, sama saja. Jadi seperti itu. Dan selain itu ketika nanti di hadis yang lain yang gini kita reneng. Di hadis yang lain disebutkan setan nek sampai ndelok wong atahiyat dan menunjukkan jari seperti ini,
itu mesti nangis. Kenapa? Karena kalau setan dulu kan sujud kepada Adam nggak mau, bila manusia dikon sujud pada Allah mau, nah gitu loh. Jadi ada perintah dari Allah dia nggak mau, nah sekarang manusia diperintah oleh Allah dia mau, nah gitu loh. Terus dia menyesali kesalahannya, makanya dia setan menangis. Setan menangis dengan adanya isyarat orang Islam ketika dia atahiyat dan nunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini pertanyaan udah terjawab semua? Silahkan monggo. Bentar. Jadi ada 3 variasi. G, 3 variasi G. Setiap orang itu pilih salah satu untuk selamanya atau bisa tubuh ini, luhur ini. Bebas. Nah, biar benar toh. Yang penting sholat. Nah, benar toh. Yang penting sholat. Dalilnya nek kabeh ora apa-apa. Bebas, yang penting sholat, rasa padu. Nah. Ya, lah nanti berkaitan dengan isyarat itu dari awal. Dan nanti ada sedikit ulama yang menyampaikan, sedikit ulama. Ini kalau mayoritas ulama itu kata awal. Jadi kan itu wis langsung kabeh toh. Jadi itu kan langsung kabeh duduke wis ngene, tangane wis ngene kabeh. Nah, terus itu isyarat sejak kapan? Lah ini yang memulai saka asyhadu alla ngono to. Nah, di ngono kuwi. Ngono kuwi dari asyhadu alla, dari ketika berdoa, lah nanti itu ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Monggo, sing penting ana isyaratnya, sing penting aja lali nanggung ini, Pak. Yang penting salat oman. Jawabannya benar, yang penting salat. Nah. Monggo. Itu simpulan dari tadi tasawuf ya. Berarti tasawuf awal sama itu badannya sama ya. Hanya bedanya tambah alumma ini. Tapi gini, kadang kami itu juga hanya sampai kalau awal itu alumma sallallahu alaihi Muhammad langsung itu biasanya begini. Yaitu sampai itu apa sampai akhir. Ya, sebelumnya sudah saya sampaikan berkaitan dengan sholawat itu kan banyak, panjang, berbeda-beda. Sementing tekan sholawati. Allahumma sholli ala Muhammad terus berdiri ya jane ya oleh-oleh wae sah-sah saja. Sah-sah saja. Cuman ya sebaiknya itu ada. Tahiyatnya ada, tasyahudnya ada, sholawatnya ada. Wis kuwi sih. Tahiyat kan jenenge tahiyat. Tasyahud enek tasyahude. Terus sholawat. Itu yang harus ada. Lah sholawatnya komplit apa ora? Ya monggo hadisnya karena berbeda-beda. Dan nek aku nek iso ya sing nek pengen pahalane tambah akeh ya sing maca sing oke, ngono wae. Monggo lebih. Itu nggih. Bacaan Allahumma ini itu kan termasuk ada sunnah ya. Sunnah itu darah yang barisannya. Ya. Adapun tawud, nah tawud hadisnya bar kuwi. Iki wektune sentek iki. Tawud hadisnya setelah itu baru dibacakan. Nah, gitu loh. Nanti keterangannya insya Allah di pertemuan datang nggih. Jadi ya ini ada perintah nanti di bagian akhir disebutkan idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir, apabila selesai dari tasyahud akhir hendaklah dia membaca ini. Ini perintah dari Nabi tentunya. Sunat, ya sunah ora maca jane ra apa-apa. Cara bodon. Salat iki sing penting kowe gerak seperti salat itu jane lho. Tapi aja tak tiru omongan iki, aja tak tiru. Misale aku duwe anak cilik salat ya gur ngadeg ngetutke imam ora maca, sah apa ora? Sah. Sing penting kowe gerake kuwi ya. Ora maca, ora apa-apa tak andani. Tapi masa kowe ya ora maca sebatut linggo sisan maca ngono lho. Padha-padha sing kerja mbok sisan sing nyemplung sisan sing teles ngono lho. Pahalane sing akeh sisan. Lah kan pas linggo bar ora tak waca terus ngopo kowe? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi yo jane ora apa-apa tekan kono tok, bahkan ora maca tahiyat lho. Misale
Misalnya pernah lihat nggak ada orang sholat turu mana? Kira-kira sah orang ini? Tertidur, nah jadi gitu loh. Saking ngantuk ini, ada nggak gitu? Mau ada, masa dongo? Aku yakin yang dongo. Nek dongo orang mungkin turu. Sampai akhirnya kok ada yang tidur. Kalau memang nanti dia tetap mengikuti imam sampai salam, yo sah. Benar atau? Nek njaluk penak yo penak tapi nek sadar ya mbok aja turu ngono wae. Kalau bisa ya usaha mau sholat ya sing tenanan. Nek tenan wis bacot kesel tenan tapi iki ya aku tetap harus melakukan kewajibanku misalnya lho. Kok sampai akhirnya ya atahiyat akhiri. Nah, bisa jadi ngorok, bisa jadi fakta itu. Hah? Insya Allah nggak batal selagi orang ngentut ngono wae. Batal kan ngentut. Nah, padahal hilang itu ya, itu. Meskipun seperti itu, yang penting gerakannya tetap mengikuti imam sampai salam. Wis. Nah, kecuali baru turu tok, wong liyangan wis lunga, urung salam ya rusak. Kan harus ada pembuka dan penutup kan gitu toh. Dia sampai sujud rakaat pertama, liane wis sholat 2 rakaat subuh misalnya. Sampai salam, nah, misalnya seperti itu. Dia masih rakaat pertama, ya urung sah balenono dan ono sing sadar. Nah, tangine gitu nggih. Nah, jadi kita kalau membahas tentang doa-doa ini, yo kabeh iki sunnah. Tapi usahakan tetap dijalankan. Jadi sunnah ini bukan berarti kalau kita tinggalkan yo ora apa-apa. Jadi yo ngono kuwi tapi yo nek menurut saya sunnah itu kalau ditinggalkan rugi. Jenenge sunnah nek ditinggalkan rugi, bukan rapopo. Ya ora dosa, aku ya ngerti ora dosa. Tapi rugi. Jadi ini yang harus diperhatikan. Podo-podo wis nyemplungi mbok sing telesisan nopo. Anjir. Setengah-setengah. Ra penak setengah. Gitu nggih. Cukup insyaallah di pertemuan mendatang masih ada ta'awud dan salam. Begitu pula nanti pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan sholat, perbedaan-perbedaan ulama yang ada di perbedaan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia berkaitan dengan sholat ini juga dibahas dituntas di dalam buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.